bagian dari bumi, ya. Tapi bukan lapisannya ya, jangan salah. Bagian-bagian dari bumi. Nah, ini litosfer berasal dari kata litos yang artinya batuan dan sphaira yang artinya lapisan. Nah, tetapi di dalam IPA, litosfer ini artinya adalah tanah dan bebatuan. Nah, berdasarkan struktur bumi, ada dua teori yang paling penting yang akan kita pelajari di sini, ya. Pertama, teori yang akan kita pelajari adalah teori tektonik lempeng yang dikemukakan oleh Alfred Wegener. Nah, Alfred Wegener ini adalah ilmuwan yang berasal dari Jerman. Nah, apa yang diceritakan oleh Alfred Wegener? Nah, di sini kita lihat ada teori tektonik lempeng tadi. Pertama adalah pergerakan lempeng benua. Nah, pergerakan lempeng benua ini seperti apa? Ini dikemukakan oleh si Alfred Wegener bahwa pada zaman dahulu semua benua itu menyatu membentuk daratan yang sangat luas, ya. Nah, kemudian benua tersebut terpisah. Kenapa bisa terpisah? Nah, nanti karena teori pergerakan lempeng benua ini tidak menceritakan kenapa bisa terpisah, maka teori yang dikemukakan oleh Alfred Wegener ini adalah gagal, ya, karena dia tidak bisa menceritakan kenapa benua tersebut terpisah dan bergerak menjauh secara perlahan. Tetapi dia memberi bukti, ya, ini buktinya adalah penemuan fosil. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, penemuan fosil, katanya kalau kalian baca di buku, ya, ini kalian baca di buku kalian, nih halaman tadi yang Ibu bilang halaman 198 sampai halaman 98 sampai 109. Nih kalian bisa pelajari di rumah. Nah, ini penemuan fosil ini si Alfred mengatakan bahwa ditemukan fosil hewan, ya, fosil hewan yang sama di benua Amerika, ya, di benua Amerika dengan di Eropa. Nah, jadi katanya hewan tersebut tidak mungkin berenang untuk sampai ke beda benua. Jadi otomatis pada saat itu antara benua Eropa, ya, dan Amerika itu menjadi daratan yang satu. Nah, kemudian ditemukan juga persamaan bebatuan, ya, persamaan bebatuan antara ini juga benua Amerika dan benua Afrika. Nah, makanya katanya dulu bumi kita ini, ya, adalah suatu daratan yang sangat luas. Nah, tapi tadi Ibu bilang ini kemudian teori ini gugur karena tidak bisa dijelaskan kenapa dia terpisah, ya. Nah, kemudian muncul teori yang kedua, yaitu pergerakan dasar laut. Nah, pergerakan dasar laut itu dikemukakan oleh Harry Hess. Nah, apa kata Harry Hess tentang pergerakan dasar laut? Nah, pada awalnya bumi tersusun atas material yang panas dengan massa jenis yang rendah. Nah, akibatnya material tersebut akan naik ke punggung kerak samudra. Terus material tersebut bergerak ke samping. Nah, berarti bergerak ke samping, ke kiri, ke kanan. Jadi dia nggak tetap. Nah, karena dia tadi bergerak ke samping, bergerak ke kanan, ke kiri, itu kemudian dia akan membentuk patahan. Nah, kalau sudah ada patahan, berarti patahan itu maksudnya suatu tempat yang misalnya
sesuatu. Ya, kalau dalam matematika dia bangun ruang. Nah, patahan ini semacam ruangan. Nah, karena tadi sudah terbentuk patahan, maka magma akan naik mengisi patahan tersebut. Nih, kalau misalnya ini patahan ya nak ya. Nah, maka magma yang dari dalam perut bumi itu akan naik. Diisilah patahan tersebut nih. Nih, patahan tersebut sudah ada isinya otomatis, maka ini akan menjadi pegunungan. Dan yang tidak terisi ini akan menjadi lembah. Maka teori pergerakan dasar laut oleh Harry Hess ini adalah teori terbentuknya lembah dan gunung. Nah, kemudian kita lihat pada tahun 1960 teori tektonik lempeng yang tadi nih ya, teori tektonik lempeng tadi nih, ini disempurnakan oleh para ahli. Nah, penyempurnaannya seperti apa? Ini kemudian diteliti kembali oleh para ahli pada tahun 1960. Nah, ahli tersebut mengatakan bahwa kerak bumi dan bagian atas dari mantel bumi terbagi menjadi bagian yang disebut lempeng. Ini sama dengan pergerakan dasar laut ya nak ya. Nah, ketika lempeng bergerak akan terjadi interaksi antar lempeng yang bergerak saling menjauh dan memisah. Makanya daratan antara benua Asia, benua Amerika, benua Eropa itu memisah sampai sekarang. Dipisahkan oleh apa? Oleh lautan. Ya. Nah, karena ini saling menjauh lempengnya tadi. Kalau tadi yang ini kan terbentuk patahan atau lempengan, maka patahan tersebut diisi oleh magma. Ya, tetapi di sini lempeng yang tergerak tadi saling menjauh dan memisah. Makanya bagian daratannya sini terbentuklah benua-benua, mulai dari benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, dan lain-lain. Nah, penyebab terjadinya lempeng tektonik ini terjadinya perpindahan panas dari inti bumi ke lapisan mantel secara konveksi. Ini sama seperti kita emas air ya anak-anaknya. Ingat nggak teori konveksi? Konveksi itu perpindahan panas melalui zat cair. Nah, kalau misalnya ini kita masak air, ingat ya, ini kompornya, ini apinya ibu buat. Ini api. Nah, ini misalnya air, mulai panas dari sini ya. Nah, kita kan isi perut bumi itu panas sekali. Nah, kalau di sini udah panas, maka akan muncul ke atas gelembung. Nah, gelembung semuanya, gelembung kecil-kecil. Nanti kalau dia sudah sampai di atas, kalau dia dingin, ya, gelembungnya tadi akan membentuk cairan kembali. Nah, sama seperti ini tadi. Ya, inti-inti itu panas, ingat, panas sekali. Kalau dia sudah naik ke permukaan, kemudian nanti di sini dia akan dingin, maka dia akan menjadi daratan-daratan, ya, yang inti bumi tadi. Nah, makanya di sini perpindahan panas dari inti bumi ke lapisan mantel secara konveksi. Nah, makanya ke atas timbullah daratan. Nah, yang kedua yang akan kita pelajari adalah teori gempa bumi dan gunung Merapi. Nah, di sini bagaimana teori gempa bumi dan gunung Merapi? Batuan pada lempeng mengalami perubahan bentuk secara perlahan. Nah, kita ingat ya anak-anak ya, batuan itu lama-kelamaan akan melapuk. Ingat pelajaran kita di kelas 6. Nah, batuan yang melapuk kemudian akan menjadi tanah. Nah, sama seperti ini, batuan pada lempeng mengalami perubahan bentuk secara perlahan. Nah, tadinya bentuknya gede, sekarang dia terpecah-pecah, kecil. Ya, ketika lempeng bergerak, energi dilepaskan. Nah, ini misalnya ini terjadi pergerakan, ini energi atau tenaga itu dilepaskan. Energi tersebut akan menimbulkan getaran yang disebut dengan gempa bumi. Makanya kalau gempa bumi itu kan bergetar semuanya. Itu adalah energi yang
dilepaskan. Nah, semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya juga semakin kencang. Ya, jadi inilah teori gempa bumi dan gunung berapi. Nah, demikian anak-anak pelajaran kita pada hari ini tentang litosfer. Ya, Ibu harap apa yang kita pelajari pada hari ini dapat dimengerti dan dapat dibaca apa yang sudah Ibu catatkan. Nah, kalian catatkan juga di buku catatan kalian. Dan apabila Ibu memberi soal, ya, bacalah catatan yang sudah diberikan. Jangan dibuat asal-asalan, ya, atau dilihat jawabannya di Google, karena nggak selamanya jawaban di Google benar. Nih, karena itu rajin membaca, ya. Nah, tetap semangat anak-anak walaupun dalam masa pandemi, ya. Dan jangan lupa selalu berdoa semoga masa pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa berkumpul kembali bersama di sekolah.